Ya. Kemudian basic daripada Merpati Putih adalah olahraga pernapasan. Jadi dari nafas yang kita awal akan kita lakukan dalam unsur bela diri. Yang ini adalah unsur bela diri Merpati Putih yang diwujudkan dalam bentuk tendangan dan pukulan tangan juga tangkisan. Pencipta atau penemu dari Merpati Putih adalah seorang cewek, ya, seorang wanita yang bernama Nyi Ageng Joyojoso, keturunan dari Raja Mataram. Ini adalah jadi bagaimana setiap anggota Merpati Putih diharapkan bisa membela diri dengan semua anggota badan yang ada, baik itu tangan, kepala, badan maupun kaki, semuanya diwujudkan dalam bentuk aplikasi bela diri yang ada. Ya, buat teman-teman yang putri jangan takut ya, karena semuanya yang kita tampilkan adalah melalui proses latihan. Tidak ada yang instan di Merpati Putih. Nah, kalau tadi saya bilang kita adalah basic pernapasan ya, jadi bagaimana dengan olah nafas yang terstruktur yang kita latih secara sistematis itu nanti akan menghasilkan satu tenaga yang disebut ATP. Nah, tenaga inilah yang besarnya adalah 5-6 kali tenaga manusia normal, sehingga nanti bisa digunakan untuk bela diri. Nah, kita akan aplikasikan di sini dalam bentuk pemataan benda keras. Ada beton cor, ada stand dragon nanti. Teman-teman akan menyaksikan bahwa teman-teman di sini akan menampilkan pemataan dengan berbagai macam style dan teknik yang ada. Ada yang menggunakan tangan, ada yang menggunakan badan, kepala, bahkan kaki. Ya. Jadi semuanya harus bisa dilakukan oleh anggota Merpati Putih. Ingat, semuanya melalui proses latihan. Tidak ada yang instan di Merpati Putih. Semuanya latihan. Untuk pembacaan seperti ini dibutuhkan waktu secara kurikulum 3 bulan. 3 bulan Anda bisa melakukan seperti ini, dijamin. Ya, teman-teman sudah melakukan persiapan. Dan teman-teman yang di ujung kanan ini Mbak Nita, ya, Mbak Nita ini tingkat 3 akan melakukan pukulan dengan teknik sodokan dengan sisi telapak tangan. Ya, Mbak Nita ini tingkat 3 baru 2 tahun ya, Merpati Putih. Ya, persiapan penyaluran tenaga. Ya, disebut teknik sodokan dengan menggunakan telapak tangan. Ya, apakah? Kasih plus ya. Kalau seorang putri bisa melakukan seperti itu, apalagi yang putra harusnya bisa lebih. Ya, ini adalah tingkat 2 yang baru 1 tahun ya, di Merpati Putih. Ini dengan menggunakan teknik ujung siku bawah. Ya. Mas Ali dengan ujung siku bawah. Persiapan? Ya, dengan teknik. Ya. Oh, ya. Ya, selanjutnya Mas Adam ya akan melakukan dengan teknik tegangan bawah dengan sisi pisau tangan. Sekali lagi semua anggota badan kita harus bisa kita gunakan untuk bela diri. Ya, salurkan masalah konsentrasi. Ya. Jadi sekali lagi tidak usah takut. Ya, kasih aplaus. Ya, Mas Amdan selanjutnya. Ini Mas Joko ini juga ke tingkat 2 di Merpati Putih baru 1 tahun. Ya, akan melakukan teknik tegangan datar. Sisi tangan tapi arahnya ke datar atau horizontal. Ya. Ini biasanya kalau bela diri diarahkan ke leher lawan biasanya. Ya, dengan teknik penyaluran tenaga yang tepat sekali, tidak perlu kekejangan. Nah, ini Mas Bruno. Ya, dengan teknik ujung siku bawah. Ya. Konsentrasi Mas. Ya, kata kelihatannya mudah ya, tetapi sebenarnya latihannya berat untuk mengolah tenaga yang ada. Ini seorang putri lagi. Ini baru tingkat 2 di Merpati Putih dengan teknik tegangan bawah. Namanya Pak Mariana dari teknik elektro. Ya, konsentrasi. Ya, kata kasih bos. Ya, teman-teman sudah melakukan teknik pemataan. Jadi di Merpati Putih adalah ilmu pernapasan murni. Ya. Dalam bentuk kita sendiri dikatakan bahwa Tuhan pernah berkata menciptakan manusia dari tanah liat, kemudian aku tiupkan ruh oleh nafasnya. Jadi kalau nafas ini diolah, hasilnya bermacam-macam. Yang pasti satu sehat, yang kedua akan menghasilkan tenaga yang tadi kita aplikasikan untuk tata gerak.
Ya, jadi hasil olah nafas ini banyak sekali gunanya. Bahkan di dalam teknik pengobatan terbaru di Merpati Putih bisa digunakan untuk teknik rekayasa genetika. Ya, kalau di dalam dunia kedokteran yang lagi tren atau dunia adalah teknik stem cell, tapi di Merpati Putih sudah menjatuh ke teknik rekayasa genetika. Bagaimana tulang yang patah itu bisa dikembalikan normal, sama persis keadaannya sebelum dia patah. Ya, jaringan tubuh yang hilang bisa dikembalikan lagi. Tentunya melalui satu teknik yang disebut teknik olah nafas dan penyaluran tenaga. Nah, ini adalah Mas Prama dan Mas Reza akan melakukan teknik pertandingan berpasangan. Ya, teknik berpasangan. Jadi kalau sudah di jalan, bagaimana menghadapi lawan? Kalau kami hanya tentang gerak dasar, ini aplikasi untuk perkelahian. Nah, bagaimana mereka harus mengatakan lawan, saling menyerang, saling mengunci. Ya. Jadi kalau teknik tadi dilakukan satu persatu, gerakannya sekarang diaplikasikan dalam bentuk perkelahian bebas. Ya, dengan serangan lutut, dikunci, diserang balik, digunting. Nah, ini adalah suatu teknik-teknik yang dipelajari oleh teman-teman nantinya, baik putra maupun putri. Jadi, nah, bagaimana teknik menghadapi senjata benda keras? Ya, perhatikan. Nah, ya, dipukul, tapi tidak apa-apa. Ini aplikasi teknik olah nafas untuk kekebalan tubuh. Semuanya melalui proses latihan. Ya. Iya, Ya, gagal. angkat kakinya. Patahnya apa? Ya, selanjutnya. Ya, jadi di Merpati Putih sekali lagi tidak ada instan, semuanya berlatih, latihan tata gerak, latihan olah nafas, latihan penyaluran tenaga, semuanya akan kita pelajari. Ini juga teknik perkelahian berpasangan dalam teknik yang lain, ya, dilakukan oleh Mas Aka dan Mas Septian. Jadi bagaimana jantung yang aman itu juga kita pelajari, sehingga kalau kita diserang kemudian jantung juga tidak cedera yang berarti. Ya, jantung. Ya. Jadi teman-teman yang putri juga jangan takut, khawatir, karena pada kesempatan itu tenaga yang kita olah itu digunakan untuk melindungi kita, baik dalam perkelahian maupun dalam aplikasi penataan gerak keras. Kami yang dipelajari adalah tata gerak, kemudian tata nafas, perkelahian, dan gerak-gerak wajib yang harus dikuasai sebagai bahan ujian kenaikan tingkat. Kemudian mengenai tingkatan di Merpati Putih ada 12 tingkat. Ini tingkat pertama disebut tingkat muda dan dua tingkat akhir disebut tingkat tua. Ya, ini aplikasi perkelahian dan serangan benda keras. Ya, ya, karena diajar. Ya, silakan dilanjut. Jadi kalau kita perhatikan memang gerakannya semua full body contact, tidak menggunakan pelindung. Terus bagaimana masuk tidak sakit? Semuanya adalah aplikasi olah nafas yang dilakukan penyebarannya ke seluruh tubuh untuk melindungi tubuh kita dari benturan benda keras, entah itu pukulan, entah itu tendangan, apapun benturan dengan benda keras. Diadu dengan start bertolong. Ya, sudah mati, diseret keluar. Ceritanya begitu. Jadi di Merpati Putih juga ada yang disebut teknik getaran. Jadi penyaluran tenaga ini diolah lagi dalam bentuk kepekaan. Dengan teknik kepekaan inilah kita bisa yang sudah kita lakukan adalah menolong teman-teman kita yang buta itu bisa mengenali keadaan sekitarnya sehingga mereka tidak memerlukan bantuan orang lain ataupun tongkat. Jadi tenaga kita pancarkan ini bisa menjadikan gelombang balik yang akan menimbulkan kepekaan di dalam alam bawah sadar kita, sehingga orang yang buta sekalipun
itu bisa mengenali atau membaca keadaan sekitar. Ya, dilipat karena nanti akan melakukan pematahan benda keras. Ya, cukup mungkin. Ya. Ya, jadi dari tingkat 1 ya, dari tingkat dasar di tempat itu sudah diajarkan teknik olah nafas, dan di tingkat dasar juga nanti pada ujian juga ada pematahan benda keras. Semuanya melalui sistem kurikulum yang sangat ketat sekali untuk menghindari cedera. Ini adalah Mas Ema ya, dari tingkat 4 salah satu asisten pelatih di Merpati Putih TS Surabaya. Ia akan melakukan pematahan solo power. Jadi seseorang itu akan melakukan pematahan dengan beberapa sasaran dengan beberapa tingkat kesulitan yang berbeda. Jadi teman-teman, ini bukan hal yang ada mistik, klinik dan sebagainya ya. Semuanya ilmiah teman-teman diikuti. Semuanya ilmiah. Ya, Mas Rama sudah siap. Ya. Dengan melakukan penggelangan ya. Jadi dengan menggunakan pisau atau tumit kaki. Ya, bisa patah dari 3. Jadi semuanya harus bisa digunakan untuk bela diri. Ya, dengan menggunakan teknik punggung tengah bawah. Ya, patah. Ya, dengan kaki lagi dengan teknik tendangan rendah yang disebut teknik ya patah. Ya, dengan menggunakan teknik tendangan bawah. Nah, patah. Kasih tahu soal pertama dari teknik fisika di TS Surabaya. Ya. Masih ada lagi. Ya, ini adalah game terakhir dari Mas Rama dengan menggunakan es batu, es balok. Ya, tangannya akan dipukul ya. Ini adalah teknik penyaluran tangan. Bagaimana tangannya akan bisa digunakan untuk ya patah. Kasih terus lagi. Jadi semua anggota tubuh sekali lagi harus bisa digunakan tangan kedua. Ya. Sebagai sesi berikutnya yaitu teman-teman akan melakukan pematahan secara massal dan pulsar sebagai salam perpisahan dari kami. Bagi teman-teman yang ingin daftar, kami tunggu kehadirannya di sekretariat kami atau di stand kami di lantai 1 sebelah kiri. Kemudian waktu latihan kami adalah hari Senin dan Jumat malam jam 7:30 di depan halaman BAUK ITEK. Kemudian mungkin teman-teman ada yang terbentur acara praktikum, kemudian pekaderan, tidak usah khawatir kalau nanti ketinggalan, karena kita ada teman-teman di klub yang banyak yang siap membantu teman-teman untuk mengejar ketertinggalan yang ada selama mengikuti pelatihan di tempat kami. Kemudian untuk praktikum sendiri juga institusi perguruan tinggi ada di BIMOB, kemudian di Kopassus, di AAU, jadi tingkat Kopassus yang merupakan pasukan khusus menggunakan Merpati Putih sebagai bela diri wajib. Yang patut kita bangga bahwa Kopassus sendiri juga termasuk pasukan elit 10 besar di dunia. Ya, silakan teman-teman bersiap pada posisinya, pada formasi yang ditentukan. Ayo, Mas Teresa, Mbak Ariana, on position semuanya. Jadi di Merpati Putih sekali lagi tidak ada yang instan, semuanya melalui proses pelatihan dan pembelajaran. Untuk power yang sekarang teman-teman saksikan ini adalah aplikasi daripada olah nafas. Di mana olah nafas ini kita latih dengan teknik tertentu, dengan gerakan tertentu, dengan sistem tertentu pula akan menghasilkan tenaga yang disebut ATT
yang besarnya adalah 6 kali dari manusia normal, sehingga pada waktu digunakan untuk bela diri ataupun kekuatan benda keras, praktis tenaga tadi bisa digunakan untuk melindungi bagian tubuh yang digunakan untuk menyerang ataupun memukul lawan atau sasaran yang kita maksudkan. Jadi sebenarnya pada waktu kulit kita membentuk ke sasaran, sebenarnya antara kulit dan sasaran sudah ada tenaga yang melindungi, sudah ada energi yang memproteksi, sehingga diharapkan tidak cedera gitu. Jadi teman-teman yang putri tidak perlu khawatir kalau kelihatannya ini kita memukul dengan bagian fisik betul-betul, sebenarnya enggak, ada tenaga yang melindungi atau proteksi tubuh si pelaku kematian, sehingga tidak cedera, bahkan tidak terasa sakit kalau benar-benar teknik penyalurannya. Baik, ini ada beberapa yang cuma satu disis, ada yang rangkap 2, ada yang rangkap 4 ya, ada yang rangkap 2, 3, 2 yang ES ya. Jadi teman-teman bagian terakhir dari Bapak Deputi ingin memberikan kesan bahwa kita adalah Budi Pernapasan, tidak ada yang mistik, tidak ada yang sirik. Yuk, segera dilakukan on position semuanya teman-teman. Ya, dimulai dari Pak Mariana dulu. Pak Mariana dengan menggunakan teknik tegangan bawah yang menggunakan jilbab biru. Ya, ya silakan. Ya, dengan tingkir ya. Yang kedua adalah Mas Ali dengan tendangan. Ya, yang di sebelah kiri saya. Ya, berikutnya adalah Mas Sabdan. Mas Sabdan, Mas Sabdan silakan dengan teknik tendangan bawah sisi tangan. Ya, salurkan tenaganya, pancarkan konsentrasi. Jadi pancar tenaga sebenarnya sudah mengandung suatu gelombang untuk resonansi ikatan material benda, sehingga sebenarnya tidak patah. Konsentrasi Pak. Ya, ini kan tidak patah. Jadi sebenarnya kalau tidak konsentrasi nggak patah, itu tidak ada rekayasa ya. Kalau tadi semuanya berhasil, ya alhamdulillah. Kalau ini gagal, berarti ada kekurangan atau kekeliruan. Ya, konsentrasi Mas saja. Mudah-mudahan maju. Jadi untuk tingkat keberhasilan ada beberapa aspek, yaitu teknik, faktor mental dan power. Semuanya harus saling mengkoordinasi sehingga dihasilkan suatu gaya momen untuk melakukan. Ya patah. Nah, jadi kalau dia tidak patah, memang kita tidak ada rekayasa. Kalau dia tidak siap, salah tekniknya, tidak patah. Ya, Mas Rozi dengan sodokan. Ya, Mas Rozi di sebelah kanan saya akan melakukan sodokan teknik telapak tangan. Ya, konsentrasi, lakukan. Ya, patah. Ya, Mas Yunus dengan menggunakan, ya, bentar, akan melakukan dengan menggunakan satu jari. Perhatikan, satu jari untuk meletakkan satu stang besi baja. Satu jari. Ya, Mas di tengah ya, satu jari. Konsentrasi Mas Yunus. Ya, silakan. Satu jari. Patahkan, patah tidak, kita akan lihat. Ya, tidak patah. Jadi ya, tidak ada. Jadi kalau misalnya tidak siap, konsentrasinya dapat, tidak patah. Semuanya nyata, real di Bapak Deputi. Anda tidak siap, Anda tidak bisa menyalurkan juga tidak patah. Konsentrasi. Ya, dengan teknik satu jari, bisa kan? Tidak patah. Ya, patahkan dengan semua teknik yang ada. Harus patah pokoknya. Jangan doang. Ya, patah. Ya. Jadi intinya Bapak Deputi harus bisa menyelesaikan semua tujuan yang ada, yaitu Mas Prama dengan ini kepala, dengan teknik kepala. Ya, jadi kepala kita pun harus digunakan untuk mematangkan sasaran yang ada. Konsentrasi, Mas Prama. Sekali lagi buat teman-teman, hati-hati, ini bukan mainan kosong-kosong. Ya, silakan Mas Prama. Ya. Mas Reza dengan ujung siku bawah. Ya, angkat 4. Mas Reza adalah ketua UKAT Putih ITS, Presiden
Telkom MTITS. Rasa sikat dengan tangan kiri. Dia kasih tos lagi. Ya, berikutnya adalah Mbak Nita dengan punggung siku bawah. Ya, seorang cewek yang biasanya lemah lembut bisakah memakan sasaran yang ada? Ya, konsentrasi Mbak Nita. Konsentrasi. Ya, salurkan tenaganya. Konsentrasi. Ya, mana? Nah, ini baru seorang cewek. Cowoknya harus lebih dari itu. Ya, sekarang Mas Joko dengan teknik ujung siku bawah. Ujung siku bawah. Ya, patah. Ya, berikutnya Mas Faudan. Ini adalah dengan teknik butterfly. Dengan dua tangan menggunakan bersamaan untuk melakukan sasaran yang ada dengan teknik penyaluran tenaga yang sangat halus sekali. Konsentrasi Mas Faudan. Ya, tekniknya diulangi lagi, lebih tegas lagi, tinggi setinggi bahu. Ya, 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 silakan selesaikan. Harus selesai. Ya, harus selesai. Ya, Mas Faudan. Ya, berikutnya yang belum sudah semua. Ya, satu selesai. Siapa itu? Iya, dibakar. Ya, dibakar dengan posisi duduk. Jadi dengan tingkat posisi yang berbeda, dengan teknik kesulitan yang berbeda harus bisa. Ini Mas Septian dari teknik elektro juga. Ya, dari posisi duduk Mas. Konsep. Konsentrasi Mas. Konsentrasi. Ya, patah. Ya, selesaikan. Kasih aplaus untuk Mas Septian. Rangkap 3. Betulnya dibakar. Hati-hati. Ya, dengan teknik tukai bawah. Terima kasih Mas Septian. Ya. Ya, dibakar. Ya. Ya, Mas Aka ini teknik dengan teknik ujung ke bawah. Ya, tak.